all say بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. مرحبا وسهلا كل من محلا هذا العالم اوسع بتنوعنا واحلى زينا المباني حققنا الاماني عيش اللحظه معنا ودندلي ودندني الملعب جمعنا يلا غنوا معنا نغمه عربيه وهيا هيا 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 ويلا تهيا بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا وهيا وهيا From every corner of the world, we've come to live our dream. We're all united here as one. La la la, love is all we need. Today we celebrate. History is made. Now it's time to wave our flags and say, hey, hey, heya, 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 ويلا تهيا بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا وهيا وهيا باسم السلام نفتح قلبا ونبحر شربا بالحب وغربا والفوز الفوز لكل منا ممن تعنى بما أتمنى واليوم اليوم ننجز وعدا ونبلغ مجدا للعالمية هيا 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 ويلا تهيا بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا هيا 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 ويلا تهيا بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا Ben ararken sen de buldun kendini insanlığın dert eyledin derdini nurun ile aydınlıktır her yanın uğruna olsun feda bu canım canım yüreğini sar değil hüzün gidişin var ya hep dolu gözün
ve yalan nefsim der ki sefanı sür o yalan bitsin rüya. Artık uykundan uyan, feryadımı yok mu duyan, gel uyan. Yüreğimi sardı yine hüzün, bir dişim var ya hep dolu gözüm. Senle var oldu özüm, senle hayat bulun sözüm. Neredesin, nerede o gülen yüzün? Gel yetiş imdadıma, merhem ol yaralarıma. Sen ümit ışığımsın, bir tek gönlümü sana bağlamışım. Bir tek gönlümü sana bağlamışım. Yüreğimi sardı yine hüzün, bir dişim var ya hep dolu gözüm. Senle var oldu özüm, senle hayat bulun sözüm. Neredesin, nerede o gülen yüzün? I praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for
sing it loud that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. Apakah suara saya terakses dengan baik, Bapak Ibu sekalian? Sebentar lagi, insya Allah acara kita segera dimulai. Alhamdulillah di virtual Zoom ini, Ustaz Syatori sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustaz. Alhamdulillah, pangestunipun panjenengan. Insya Allah. Baik Bapak Ibu semua, kita mulai ya. Agenda Madrasah Baitullah pada pagi hari ini, saya Haji Syukron Rahmatullah menggantikan MC yang Mas Nizar ya, halangan hadir pada pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan sukses dan dapat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita buka Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan membaca hantar basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan rahmat, kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita Bapak Ibu sekalian bisa hadir dalam virtual Zoom pagi hari ini tanpa ada suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir pada pagi hari ini, ya insya Allah, dan semua keluarga kita, keluarga besar kita, umat muslim di seluruh dunia, akan mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, insya Allah pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan guru kita, Ustaz Syatori Abdur Rauf, ya, yang akan
menerangkan tentang bagaimana meneladani anak Rasulullah. Dan insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Monggo Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Aji. Saya ambil posisi dulu. Suara saya jelas ya, Mas Aji? Jalan. Saya share screen sebentar. Oke. Sudah kelihatan? Sebentar, belum. Ya, sampun Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat wonderful yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul fadilah guru kita semua Ustaz Cahyadi Takaryawan serta istri dan keluarga. Satu kebahagiaan tersendiri saya bisa bertemu kembali. Saya katakan kembali karena saya pernah bertemu tentu dengan Bapak Ibu di majelis ini. Sekali lagi saya menjadi begitu sangat bahagia karena saya yakin pertemuan saya, silaturahim saya dengan Bapak Ibu semua pasti akan mengundang datangnya kebaikan, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan rahmat, berkah dari Allah ini Allah curahkan juga untuk orang tua, keluarga, sahabat-sahabat dan anak keturunan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti yang tadi sudah disampaikan, tema kita hari ini adalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu meneladani beliau? Ada satu ayat di Quran yang ayat ini sangat erat kaitannya sebenarnya dengan kehidupan kita, tapi ada kaitan juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani akhlak Rasulullah, ya. Allah sendiri sudah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi memang sudah semestinya kita meneladani akhlak Rasulullah. Di surat Al-Ahzab ayat 21 Allah juga sudah menyampaikan kepada kita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh dan sungguh telah ada untuk kalian fi rasulillahi di dalam diri Rasulullah, apa yang ada untuk kalian pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, teladan yang baik. Ya, teladan yang baik. Ayat ini kita katakan tadi menjadi ayat yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kehidupan ini kan keseluruhannya adalah meniru. Ya. Keseluruhannya adalah meniru. Tidak ada satupun yang ada ya, yang kita lakukan dalam hidup ini kecuali itu hasil meniru. Iya, hasil meniru. Mas Aji ya, betul Mas Aji? Iya. Itu pakai topi seperti itu hasil apa Mas Aji? Hasil meniru. Iya, iya, hasil meniru. Iya. Kayaknya lihat Ustaz Salim nih cakep juga nih pakai peci kayak gini. Niru lah, iya. Saya pakai peci hitam kan ini juga hasil meniru. Iya. Semua yang kita lakukan semuanya adalah hasil meniru. Ya, karena itu sebenarnya siapa orang tergantung siapa yang dia tiru. Ya, kalau meniru orang yang baik insya Allah jadi baik. Ya, kalau menirunya orang yang nggak baik ya kira-kira seperti itu. Nah, di sisi yang lain kita melihat Bapak Ibu yang rahmati Allah, manusia itu punya tabiat meniru dan tabiat menirunya adalah meniru yang baik. Itu tabiat asli manusia, meniru yang baik. Ya.
Kalau ada orang yang meniru yang nggak baik itu sebenarnya dia sudah keluar dari tabiatnya. Jadi secara tabi'i kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi insting untuk kalau meniru itu meniru yang baik. Iya. Mas Aji dulu ketika dikasih tugas ngegambar pemandangan waktu SD, iya, bingung kan? Ini gambar pemandangan gimana gitu. Iya, soalnya saya hidup tidak di pegunungan. Iya, hidup di kota, ya nggak pernah lihat gunung. Maka cara yang bisa dilakukan Mas Aji, nyari gambar kan? Iya, iya. Untuk diapakan? Untuk ditiru. Kira-kira gambar yang dicari, gambar yang bagus atau nggak bagus Mas Aji? Yang bagus. Yang bagus. Iya. Tujuannya biar kalau saya tiru dinilai dapat nilai yang bagus. Bukan kan di tabiat. Nggak ada yang kemudian nyari gambar jelek gitu. Biar nanti saya dapat nilai jelek. Nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi itulah tabiat manusia meniru yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala hadirkan sosok yang baik itu yang pantas untuk kita tiru siapa? Siapa lagi kalau bukan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, meniru beliau. Nah, kalau bicara soal meniru Bapak Ibu, kita nanti akan melihat ada yang lebih dominan untuk ditiru. Lebih dominan itu artinya lebih punya daya panggil. Ya. Mana yang biasanya membuat kita terpanggil untuk meniru? Meniru akidah, meniru ibadah, atau meniru akhlak? Biasanya yang lebih didominankan adalah tiru akhlak. Iya, tiru akhlak. Iya. Kenapa? Ya ini juga bagian dari tabiat. Iya, bagian dari tabiat, tabiat kehidupan. Karena ternyata kalau kita perhatikan, akhlak itu mencerminkan yang lain. Iya, akhlak itu mencerminkan yang lain. Walaupun ya tidak mencerminkan dalam artian seutuhnya, ya. Tetapi orang sering cenderung melihat seseorang itu baik atau buruk adalah melihat akhlaknya. Jadi uswatun hasanah itu cenderungnya uswah di sini adalah contoh dalam urusan akhlak. Akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga meskipun ini tidak mutlak ya, tidak mutlak. Tapi kan kadang kita sering mendengar ungkapan begini, buat apa ibadahnya baik kalau akhlaknya jelek. Jadi ternyata akhlak itu kayak lebih penting dari ibadah, padahal kan sebenarnya setara. Tapi yang kita lihat di masyarakat akhlak itu ya saya katakan tadi lebih dominan. Ya, mendingan dia tuh ya, walau nggak sholat tapi akhlaknya baik. Padahal kan ya ini juga masalah gitu. Tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa kenapa akhlak itu punya peran yang sangat kuat dalam kehidupan. Nah, sehingga kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, orang lebih mudah melihat Rasulullah dari sisi akhlaknya. Iya. Jadi ketertarikan orang-orang kafir Mekah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dulu tertarik kepada akhlak beliau sebelum tertarik pada nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah yang beliau ajarkan kepada pengikut-pengikut beliau. Ya, hampir semua tertarik kepada Rasul karena melihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika pertama kali beliau mengumumkan, ya, mengiklankan bahwa beliau seorang nabi, itu yang beliau sampaikan, ya, yang beliau sampaikan ibarat sales itu ya yang ditampakkan ya kalau sales dijual ya. Tapi Rasul nggak jualan, Rasul mengajak. Ya, tapi yang ditampakkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak beliau. Ya. Bukankah pada saat beliau sudah di atas bukit Sofa, beliau kemudian mengundang kan orang-orang Mekah untuk ngumpul. Ya, setelah orang-orang pada ngumpul di sekitar Rasul, apa yang dikatakan oleh Rasul? Wahai orang-orang Mekah, kalau seandainya saya katakan kepada kalian, ya, saya katakan kepada kalian bahwa di balik bukit itu ada musuh-musuh yang akan menyerang kalian,
apakah kalian percaya dengan apa yang saya katakan kepada kalian? Apakah kalian percaya? Nah, orang-orang mengatakan, saya percaya. Kami percaya ya Muhammad, karena kami belum pernah menjumpai engkau berdusta. Ini wilayah apa? Akhlak. Ini wilayah akhlak. Jadi yang beliau tampakkan adalah akhlak. Engkau adalah orang yang jujur, engkau adalah orang yang pantas untuk dipercaya. Itu ada pada akhlak. Nah, habis itu baru beliau menyampaikan bahwa saya adalah seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran sendiri juga sudah menyampaikan kepada kita informasi tentang siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menjelaskan tentang siapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Siapa Rasul yang didatangkan oleh Allah untuk kalian? Untuk kalian wahai umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah itu dengan sifat azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat dirasakan oleh Nabi penderitaan umat beliau. Jadi beliau itu sosok yang signs of crisis. Ini kan akhlak. Bagaimana beliau merasakan apa yang dirasakan oleh umat beliau. Dan ini akhlak. Ini akhlak. Dan ini kan yang menyebabkan orang senang. Orang senang terhadap orang yang punya sense. Terhadap kesulitan, kesusahan. Bahkan di masa sekarang aja kalau seandainya kita melihat ada orang yang menyebut Israel sebagai orang yang baik, janganlah kita membenci mereka. Mereka juga adalah manusia sama seperti kita. Itu kan kita akan menyimpulkan ini orang nggak punya sense of crisis. Jadi beliau itu sangat-sangat merasakan apa yang dirasakan oleh umat beliau. Ini kan akhlak. Selain itu, harisun 'alaikum. Amat sangat berkeinginan agar umat beliau aman, sejahtera, dan sentosa. Ini namanya apa? Sense of achievement. Jadi punya kepedulian. Ini kan juga akhlak. Ini juga akhlak. Dan yang terakhir, raufur rahim. Melayani dan mengayomi. Ayat ini saja sebenarnya sudah memberikan gambaran yang cukup pada diri kita tentang siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok dengan akhlak yang amat sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bicara akhlak ini memang tidak bisa dilepaskan dari hidup. Di banyak kitab sebenarnya, terutama kitab tentang akhlak itu, yang disebutkan tentang apa sih akhlak. Kalau kita baca kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh beliau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau menyebut akhlak itu sebagai hay'atun rasikhah. Hay'ah itu ada semacam kalau terjemahan utuhnya, hay'ah itu bertemunya antara keinginan, kemauan, dan kebutuhan. Itu hay'ah. Ingin, butuh, mau. Ingin, mau, butuh. Itu namanya hay'ah. Jadi muncul keinginan, kemauan, dan kebutuhan yang sangat kuat di dalam diri manusia. Hay'atun rasikhatun, yang nancep di dalam hati. Tasduru minha, kata beliau, a'malun ikhtiyariyah. Dan kemudian memunculkan sikap-sikap ikhtiari. Sikap-sikap ikhtiari itu sikap-sikap yang hadir secara alamiah. Nah, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa akhlak itu spontan. Jadi spontanitas. Kenapa spontanitas? Karena memang muncul dari dalam diri. Ada ingin, ada mau, ada butuh. Jadi kalau ada orang baru sekedar ingin,
itu belum menjadi akhlak, atau baru mau itu belum jadi akhlak, atau butuh itu belum jadi akhlak. Contoh semisal saya ingin sabar, tapi dia belum mau sabar, jadi sabar enggak? Saya ingin sabar, saya mau sabar, tapi saya belum butuh sabar. Bakalan sabar? Enggak. Iya. Saya ingin memaafkan, tapi saya nggak mau memaafkan. Iya. Tapi kalau seandainya ada orang yang ingin, mau, dan butuh memaafkan, maka pasti dia akan menjadi orang yang pemaaf. Iya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala membuat kita ya. Ini kalau waktunya panjang kita bisa lebih perdalam nih. Tapi kita ingin persingkat saja. Ini bicara soal akhlak. Ya, bicara soal akhlak. Tentu kalau kita bicara akhlak, maksudnya akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Jadi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, itu maksudnya akhlak yang baik. Kita langsung action ya. Ini saya menunjukkan ini pada diri saya sendiri bicara soal akhlak. Mas Aji juga ikutan, dan mungkin nanti saya meminta Mas Aji untuk mewakili yang lain deh. Kira-kira Mas Aji, akhlak itu sudah menjadi keinginan, kemauan, atau kebutuhan? Ya, sudah menjadi sebuah kebutuhan. Tiga-tiganya atau ada satu yang menjadi pilihan? Semuanya, Kak. Semuanya. Ya, betul. Ya. Akhlak itu harus menjadi keinginan, kemauan, dan kebutuhan. Kalau baru keinginan yang tadi saya sampaikan, ya, itu belum bisa menjadi akhlak. Ya, mungkin baru aknya aja. Kalau mau tapi belum butuh, ya baru akhl gitu. Kalau kemudian ingin, mau, butuh, nah itulah yang kemudian betul-betul melahirkan akhlak. Ya. Nah, ini pada akhirnya nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan definisi akhlak. Akhlak itu kan spontanitas. Iya, spontanitas. Nah, kalau akhlak itu spontanitas, maka memang mau nggak mau kita harus ingin, mau, dan butuh. Iya. Karena memang ada hubungan yang tadi saya katakan causality antara kita dengan akhlak. Iya. Kita bisa bayangkan Mas Aji, kalau seandainya Mas Aji iya, menginginkan orang yang nggak menginginkan Mas Aji. Mas Aji ingin nggak sama dia? Ya, enggak juga. Enggak, Zat. Enggak kan? Kalau sudah tahu dia Betul. tidak menginginkan kita, ya. Iya. Enggak. Sebab kalau sampai kita menginginkan orang yang tidak menginginkan kita, itu kan namanya penderitaan. Termasuk memaui orang yang nggak mau sama kita, penderitaan. Atau membutuhkan orang yang nggak butuh sama kita, penderitaan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu bisa menjadi kebahagiaan, tapi juga bisa menjadi penderitaan. Ya. Akhlak itu bisa menjadi kebahagiaan, ketenangan, kedamaian bagi kita, tapi juga sekali lagi akhlak bisa membuat seseorang hidupnya menderita. Nah, itu semua sangat tergantung sejauh mana kita ingin, mau, dan butuh kepada akhlak. Ya. Karena ini hukum timbal baliknya antara kita dengan akhlak. Siapa yang telah teruji menginginkan, memaui, dan membutuhkan akhlak, maka akhlak pun akan menginginkan, memaui, dan membutuhkan dirinya. Jadi akhlak itu sendiri yang butuh. Nah, bukti akhlak itu butuh, yang muncul akhlak itu spontan. Spontan itu menunjukkan apa? Akhlak butuh kepada kita. Jadi akhlak itu nggak pakai mikir. Ya, namanya juga spontan. Ya, spontan. Spontan itu kan ya saat itu juga. Dan itu sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diawali sejauh mana kita menginginkan, memaui, dan membutuhkan akhlak. Iya, menginginkan, memaui, dan membutuhkan akhlak. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya, kita coba simulasi sebentar ya.
Lagi-lagi saya minta Mas Aji mewakili yang lain. Ya, Meskipun belum tentu apa yang divisualkan oleh Mas Aji itu mewakili keseluruhan yang hadir saat ini ya. Tapi kita sama-sama ingin melihat betulkah kita ini menginginkan, memaui atau membutuhkan akhlak. Sebenarnya ya, butuhnya kita kepada akhlak itu lebih karena kita butuh kepada surga. Betul? ya. Ya, jadi akhlak itu kayak tujuan antara. Ya. Dan memang kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk akhirnya kemudian masuk surga itu, iya, kita akan lebih melihat meskipun memang ke surga tidak harus akhlak ya, tapi sekali lagi akhlak itu akan mencerminkan iman dan ibadah seseorang. Semisal kalau iman ya, Nabi kan pernah mengatakan akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqa. Iya. Sesempurna-sempurnanya iman seseorang adalah siapa yang paling bagus akhlaknya. Jadi akhlak itu mencerminkan iman seseorang sehingga belum bisa dikatakan beriman kalau akhlaknya belum mencerminkan imannya. Iya. Ibadah juga sama. Ibadah juga sama. Karena memang akhlak itu ya bisa masuk ke dalam seluruh lini kehidupan manusia. Dan sekali lagi tidak ada yang kita harapkan dengan kita meniru Rasul, apalagi akhlak beliau adalah mudah-mudahan saya meniru akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membuat saya diizinkan bertemu, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di surga. Di surga. Terus surga itu awalnya diperuntukkan untuk siapa? Untuk yang mendapatkan rahmat Allah. Terus rahmat Allah itu kan memang kita masuk surga kan bukan karena kebaikan kita, tapi karena rahmat Allah. Dan bicara soal rahmat, itu lebih kuat dimensinya, dimensi apa? Rahmat, bukan artinya kasih sayang. Iya, kasih sayang itu kan bahasa akhlak. Jadi Nabi sudah mengatakan orang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi lebih karena dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terus siapa yang mendapatkan rahmat Allah itu? Rahmat Allah diperuntukkan bagi siapa saja yang melakukan segala yang Allah suka dan meninggalkan segala yang Allah tidak suka. Nah, ini yang kita ingin jadikan sebagai bahan simulasi. Ya. Apakah kita sudah betul-betul membuktikan ya, bahwa kita ini ingin, mau, dan butuh ada akhlak yang baik? Ya. Mas Aji, mewakili yang lain. Apakah melakukan yang Allah suka itu bisa membawa kita ke surga? Ya. Ya. Inginkah kita melakukan yang Allah suka? Ingin. Maukah kita melakukannya? Mau. Mau. Apakah melakukan yang Allah suka sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Ya. Salah satu yang Allah suka adalah akhlak yang baik. Iya. Salah satu yang Allah suka adalah akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik itu betul-betul sesuatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tapi ini simulasi masih umum. Ya. Kalau umum belum nampak konkretnya, ya masih abstrak. Sekarang kita ingin coba konkretkan ya. Kembali Mas Aji ini mewakili yang lain, Mas Aji. Apakah memaafkan kesalahan orang lain itu disukai Allah? Ya. Ya. Inginkah kita memaafkan kesalahan orang lain? Ingin. Mau nggak Mas Haji melakukannya? Mau. Mau. Apakah memaafkan sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Ya. Ya. Kalau iya, kapan kita memaafkan kesalahan orang lain? Ada nggak orang yang mengatakan begini, saya ingin memaafkan dia, tapi saya butuh waktu untuk bisa memaafkan dia? Ya, ada. Ada. Butuh waktunya biasanya berapa lama Mas Aji? Saya butuh seminggu. Saya butuh seminggu, butuh 2 minggu. Tergantung kesalahannya. Tergantung kesalahannya, betul. Tapi butuh waktu. Iya, butuh waktu untuk bisa memaafkan dia. Apalagi kalau kesalahannya besar. Itu waktunya butuh lama. Iya. Nah, kalau kemudian butuh waktu, sebenarnya orang seperti ini sudah menjadikan memaafkan kebutuhan hidup belum?
Mas Haji, kalau Mas Haji lapar, ingin apa? Makan. Ingin makan. Mau makan nggak? Iya, segera. Mau makan. Butuh makan? Betul. Butuh. Makanannya ada. Kapan Mas Haji makan? Sekarang. Sekarang. Nggak mungkin Mas Haji bilang, saya lapar, saya ingin makan, saya mau makan, saya butuh makan, tapi saya butuh waktu untuk bisa makan. Kapan Mas Haji makannya? Seminggu lagi. Nggak ada. Iya. Berarti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau belum menjadikan akhlak sebagai belum menjadikan memaafkan sebagai kebutuhan hidup, itu sebenarnya tanpa kita sadari kita belum membutuhkan akhlak yang baik. Tapi ini kan baru satu kasus ya, kata orang satu kasus nggak bisa dijadikan alat untuk menghakimi. Butuh bukti berapa kalau seseorang dianggap sebagai terdakwa? Ya, minimal butuh 2. Tapi kita coba lihat 3 ya. Ini baru yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Ya, kembali Mas Haji. Apakah memberikan yang paling kita sukai disukai Allah? Ya, dan ini kan mencerminkan akhlak. Memberikan yang kita sukai. Iya, itu disukai oleh Allah. Mas Haji ingin nggak memberikan yang paling Mas Haji sukai ke orang lain? Ingin. Ingin. Mau nggak melakukannya? Sebentar dulu. Sebentar dulu. Kalaupun kemudian Mas Haji bilang mau, maka iya pertanyaan akhirnya, apakah memberikan yang paling kita sukai sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Belum. Iya, belum. Sebab Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya. Mas Haji, kalau Mas Haji lapar ingin makan, makanannya ada, lauknya ada, tapi Mas Haji harus milih itu lauk. Iya, harus milih itu lauk. Maka yang Mas Haji butuhkan, lauk itu lauk yang apa? Enak atau nggak enak? Yang enak. Yang Mas Haji suka atau nggak suka? Yang saya suka. Yang saya suka. Berarti betul-betul Mas Haji butuh makan yang enak. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kesempatan kita memberikan baju kita ke orang lain. Ya. Kalau kita butuh kepada akhlak yang baik, maka pada saat kita memberikan yang ke orang lain, kita butuh mencari baju yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Untuk diberikan ke orang lain. Kita butuh baju yang kita nggak suka. Ya. Berarti itu artinya memberikan yang paling kita sukai belum menjadi kebutuhan kita. Padahal itu cerminan akhlak. Itu cerminan akhlak. Memberikan yang terbaik, memberikan yang paling kita suka itu kan gambaran tentang akhlak. Dan itu gambaran akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini baru 2 ya. Skornya berapa Mas Haji? 1-1 atau 2? Jadi sudah 2 loh. Ini skornya 1-1 atau 2-0 atau 0-2 nih. 1-1. Ya, kalau gitu 1 lagi nih Mas Haji. Apakah marah emosi itu disukai Allah? Tidak. Nah, inginkah kita sabar menghadapi orang yang bikin kita emosi? Ingin. Maukah kita melakukannya? Mau. Apakah sabar sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Sudah. Kalau sudah, kapan kita merasa butuh untuk sabar? Kan kita butuh sabar nih. Ya. Kalau kita butuh sabar, berarti kan pertanyaannya kapan kita merasa butuh sabar? Jawabannya, kita betul-betul membutuhkan sabar pada saat kita dalam keadaan tidak sabar. Betul? Ya. Dalam keadaan kita tidak sabar, disitulah kita butuh sabar. Mas Haji, kalau seandainya Mas Haji ketemu orang yang bikin Mas Haji emosi, Mas Haji butuh sabar atau butuh marah? Butuh sabar. Prakteknya. Ini orang kayaknya harus saya marahi. Berarti tandanya kita butuh marah. Ya. Padahal justru dalam keadaan tidak sabar, itu tanda berarti kita butuh sabar. Sebab kalau kita dalam keadaan yang membuat kita, ya, dalam keadaan kita tidak dalam keadaan tidak sabar.
Ya, semisal ketemu dengan teman yang menyenangkan, ya, ketemu orang yang baik ke kita, pada saat itu kita butuh sabar nggak? Tidak. Nggak. Kita butuh sabar itu kalau kedatangan tamu yang nggak tahu diri. Itu kita butuh sabar. Tetapi, nah ini pertanyaannya. Ketika datang orang, iya, yang membuat kita tidak sabar, itu sebenarnya yang terjadi apa? Kalau datang orang yang bikin kita tidak sabar, itu sebenarnya yang terjadi adalah Allah sedang menghidangkan untuk kita hidangan yang sangat kita butuhkan. Apa itu? Sabar. Allah hidangkan untuk kita hidangan yang memang menjadi kebutuhan kita, itu sabar. Kita butuh sabar. Allah hidangkan. Allah hidangkan lewat siapa? Lewat orang yang bikin kita tidak sabar. Berarti orang yang bikin kita tidak sabar adalah orang yang sedang mengantarkan hidangan dari Allah untuk kita. Berarti logikanya orang yang bikin kita tidak sabar itu orang yang baik atau tidak baik ke kita? Orang yang baik kan. Orang yang baik. Lantas kenapa kita kok butuh marah sama orang yang baik ke kita? Itu mencerminkan akhlak kita. Akhlak apa itu Bapak Ibu? Ya Allah. Iya. Nah, tapi ini kan simulasi yang kalau kemudian apalagi kalau soal kesabaran ini memang kita lebih banyak menampakkan keanehan Mas Aji ya, juga Bapak Ibu yang lain. Ya, kenapa menampakkan keanehan? Mas Aji pernah dengar gak ada orang bilang begini, saya itu sudah sampai di puncak kesabaran saya ngadepin suami. Iya. Atau iya, saya udah sampai di puncak kesabaran saya ngadepin istri. Mas Aji, kalau Mas Aji ketemu dengan orang, ya teman lah katakan ya, saya itu sudah sampai di puncak kesabaran saya ngadepin istri. Mas Aji akan bilang apa sama teman itu? Yang biasa dikatakan oleh orang lain, sabar tidak ada batasnya. Kalau saya nggak begitu Mas Aji. Saya akan bilang kepada beliau, selamat ya Pak, selamat ya. Bapak sudah sampai di puncak kesabaran. Saya baru mendaki. Saya baru mendaki, Pak. Bapak sudah sampai di puncak kesabaran. Selamat ya, Pak. Kalau Mas Aji bilang begitu ke teman tadi, itu teman ngelihat Mas Aji dengan pandangan apa? Loh, kok Mas Aji bilang begitu ke saya? Lah kan Bapak tadi bilang sudah sampai di puncak kesabaran. Maksud saya habis ini sudah nggak bisa sabar lagi ngadepin istri. Oh, kalau itu jangan bilang sudah sampai di puncak kesabaran. Itu artinya Bapak sudah jatuh di lembah yang paling dalam. Yang habis itu nggak akan jatuh lagi. Iya, tapi ini kan contoh ya nggak tahu sih apa yang salah gitu ya. Tapi hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya kita belum teruji ingin mau dan butuh masuk surga. Iya, kita belum teruji, belum ingin, belum mau, belum butuh untuk memiliki akhlak yang baik. Ya, harus diakui. Saya juga mengakui Allah. Ya. Kalau soal ingin kayaknya sih iya, tapi apalah artinya ingin kalau nggak mau. Jadi belum ingin, belum mau, belum butuh menjadi orang baik. Belum ingin, belum mau, belum butuh menjadi orang yang akhlaknya baik. Kalau sudah begini, kapan ada riwayat akhlak baik itu menyapa kita? Iya, karena hukumnya tadi, iya, kita nggak akan mungkin menginginkan orang yang nggak menginginkan kita. Maka akhlak juga tidak akan mau menginginkan sebelum kita terbukti menginginkan dia. Akhlak juga nggak akan butuh sama kita. Sabar, ya betul-betul nggak butuh sama kita. Kenapa? Nah kita sendiri nggak butuh sama sabar. Iya, nggak butuh sama sabar. Bayangkan Bapak Ibu, dan ini yang membuat kita harus merenung dalam-dalam. Mas Aji, seandainya, ini cuma seandainya ya Mas Aji, ada orang yang ngirim makanan yang disukai Mas Aji, yang dibutuhkan Mas Aji. Iya. Tapi orang itu bilang, Mas Aji maaf saya cuma dititipin ini. Iya.
dititipin Pak Ihsan, iya, dititipin Pak Ihsan. Saya tadi dititipin Pak Ihsan untuk nganterkan hidangan ini untuk Mas Aji. Iya. Dan hidangan itu enak, hidangan itu bernilai, bermakna, betul-betul aslinya dibutuhkan. Tapi terus sama Mas Aji, hidangan itu diterima dan kemudian dibuang, dicampakkan di depan orang tadi. Orang tadi akan bilang nggak ke Pak Ihsan. Tentu. Dan apa yang akan terjadi dengan Pak Ihsan? Marah. Mungkinkah Pak Ihsan akan mengirimkan hidangan yang sama Tidak. besok lusa? Kenapa? Karena Pak Ihsan tahu, Kecewa. iya, Mas Aji mencampakkan. Itu yang kadang berat kalau kita sedang merenung ini. Kenapa berat? Allah menghidangkan kita hidangan yang kita butuhkan, yaitu sabar. Kan kita butuh sabar. Kita ingin sabar. Allah antarkan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk sabar itu, Allah antarkan lewat siapa? Lewat orang yang bikin kita tidak sabar. Betul? Iya, orang yang bikin kita tidak sabar itu sebenarnya orang yang sedang menyuguhkan untuk kita suguhan yang kita butuhkan, yaitu sabar. Tapi orang yang bikin kita tidak sabar, kita apakan? Kita semprot dia. Kita marahin dia. Itu sama dengan apa? Mencampakkan hidangan kesabaran yang Allah antarkan ke kita melalui dia. Untuk yang satu ini, orang yang bikin kita tidak sabar, tidak harus lapor ke Allah. Betul? Nggak harus lapor ke Allah. Allah udah langsung tahu. Lihat. Maka setelah itu apa yang terjadi? Allah tidak akan lagi mengirim untuk kita hidangan sabar. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita bertanya-tanya pada diri kita, kalau seandainya kita hidup dalam suasana yang kok rasanya nggak ada yang bikin gara-gara yang membuat saya nggak sabar ini. Harusnya bertanya-tanya nggak? Dia kan bertanya-tanya, Allah kok nggak lagi ngirim hidangan sabar. Allah nggak lagi ngirim hidangan sabar. Jadi contoh sederhana. Ini pembantu, bikin majikannya tidak sabar. Terus majikannya nyemprot ini si pembantu, yang diunek-unek kan. Sehingga setelah itu pembantunya berubah menjadi baik. Melayani, pokoknya bekerja dengan baik. Itu majikannya seneng nggak? Harusnya seneng atau susah? Senang. Harusnya susah. Ya Allah, nggak ada lagi hidangan sabar yang kau kirimkan lewat dia. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang seperti ini kadang luput ya dalam pengamatan perjalanan hidup kita. Iya. Allahu a'lam. Sampai jam berapa ini Mas Aji? 10 menit lagi saat 10 menit selesai atau ada sesi tanya jawab? nanti sesi tanya jawab. Baik, kalau begitu kita ingin bagaimana caranya agar kita butuh sama akhlak yang butuh, mau dan ingin sama akhlak yang baik, ya, sehingga akhlak yang baik itu pun menginginkan, membutuhkan dan memaui kita. Pertemuan Bapak Ibu yang dirahmati Allah antara akhlak dengan kita, sehingga kemudian ada hukum saling membutuhkan, saling memaui, saling menginginkan antara kita dengan akhlak. Ya, tapi sekali lagi akhlak itu nanti dia mau, ingin atau butuh ke kita tergantung kita. Iya, tergantung kita mau, ingin atau butuh enggak. Iya. Nah, gimana caranya agar saya betul-betul ingin, mau, dan butuh kepada akhlak yang baik? Iya. Karena prakteknya, walaupun kita mengatakan saya butuh sabar, gitu ya, tapi prakteknya kan justru kita tidak menampakkan bahwa kita butuh sabar. Iya. Pengen nggak jadi orang sabar? Ya ingin, tapi dikasih musibah ngeluh. Nah, ini kan namanya orang nggak ingin sabar, ya. Karena kalau ingin sabar dikasih musibah bagi orang yang ingin sabar, musibah bagi orang yang mau sabar,
musibah itu ujian atau karunia? Karunia, karunia. Iya, bukan ujian, itu karunia. Karunia bagi orang yang memang betul-betul sudah menunjukkan keinginannya, kemauannya, kebutuhannya untuk sabar. Nah, sekali lagi, bagaimana caranya agar saya butuh kepada akhlak yang baik ya, ingin dan mau. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan nasihatnya kepada kita. Ya, beliau mengungkapkannya dengan kalimat menjama'a sitta khisalin. Ya, siapa yang mengumpulkan 6 perkara. Mengumpulkan 6 perkara, ya, maka ini kata beliau, lam yada' lil jannati matlaban wala 'alan nari mahroban. Ya. Jadi barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara ini, lam yada' lil jannati matlaban. Ya. Kalau bahasa gampangnya, orang ini akan dicari surga. Orang ini akan dicari surga. Dicari surga sama dengan dicari apa? Dicari akhlak yang baik. Dicari ibadah yang sahih. Dicari akidah yang salim. Dicari. Justru kebaikan yang nyari. Iya. Wala 'alan nari mahroban. Iya. Neraka juga lari. Neraka lari itu sama dengan keburukan lari. Jadi akhlak buruk itu malas gitu. Lari. Iya, lari. Jadi akhlak bernama ngeluh, kecewa, marah, gitu ya, ngerasani orang, hal-hal yang menunjukkan keburukan, itu dia akan lari menjauh dari orang-orang yang sudah mengumpulkan 6 perkara ini. Iya, 6 perkara. Ini 6 loh Mas Aji ya. Jadi 10 menit cukup nggak nih 6? Nggak cukup ya. Nah karena itu saya sampaikan satu aja deh. Ya. Jadi kalau satu ini kita lakukan udah yang 5 insya Allah ngikut. Nah satu itu apa? Kata Ali bin Abi Thalib. Satu itu adalah Rafallah ta'ala fa'ata'ahu. Mengenal Allah kemudian mentaatinya. Mengenal Allah. Ya. Maka kita akan menemukan kata kunci untuk menjadikan kita ingin, butuh, dan mau. Ya, ingin, mau, dan butuh kepada akhlak yang baik adalah sejauh mana kita mengenal Allah dengan baik dan benar. Ya, mengenal Allah dengan baik dan benar. Kata fa'ata'ahu itu memang sebenarnya sudah secara otomatis akan terjadi pada orang yang betul-betul mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Betul-betul mengenal Allah. Bukan pura-pura mengenal Allah. Ya, pura-pura mengenal Allah. Sebab kalau cuma pura-pura, itu beda dengan orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pura-pura itu kan ya yang terjadi ya hanya kepura-puraan aja. Ya, hanya kepura-puraan. Dan kita kadang senang dengan kepura-puraan. Ya, ketemu dengan Mas Aji, ketemu Pak Anies misalnya, ketemu Pak Anies Baswedan. Mas Aji kenal nggak sama beliau? Nggak kan? Nggak kenal, tahu ya. Tahu sama kenal itu beda ya. Nah, tapi kalau tiba-tiba ya Mas Aji ketemu Pak Anies, apa yang dilakukan Mas Aji? Selfie. Salim. Iya, salim habis itu selfie, betul? Iya. Iya, sudah selfie terus hasil selfie-nya dikemanain? Diposting. Diposting. Orang yang lihat akan punya kesimpulan apa? Wah, Mas Aji kenal nih sama Pak Anies. Iya. Nah, itu yang kadang Bapak Ibu yang rahmat Allah terjadi. Orang mengenal Allah tapi kayak selfie aja. Iya, selfie. Selfie kan kepura-puraan. Iya, kepura-puraan. Ya, meskipun bisa jadi juga, ya. Kalau Mas Aji foto bareng sama Pak Cahyadi kan, itu bukan pencitraan. Ya, memang saya kenal sama beliau. Dan jadi Allah ta'ala fa'ata'ahu.
ini yang kemudian kita perlu lihat. Apakah kita betul-betul mengenal Allah, ya, mengenal Allah seutuhnya, atau mengenal pura-pura? Iya. Karena sekali lagi kalau mengenal, betul-betul mengenal, beda dengan cuma pura-pura. Mas Aji bilang, saya kenal Pak Anies. Iya, semisal ya. Terus Mas Aji ketemu Pak Anies. Sikapnya gimana? Kalau sebelumnya belum kenal. Ya, terus biasa aja. Beda kalau seandainya Pak Anies itu teman dulu waktu kuliah. Kan kelihatan. Luka. Betul, betul. Siapa yang betul-betul mengenal dan pura-pura mengenal itu akan kelihatan pada saat ketemu. Kita dengan Allah sebenarnya setiap waktu, setiap saat ketemu nggak? Ya. Kita tidak akan mungkin ya, hidup tanpa Allah. Minimal kita tidak akan mungkin hidup tanpa penglihatan Allah. Ya, tanpa penglihatan Allah. Dimanapun kita berada, Allah selalu melihat. Berarti kan sejatinya kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang ingin kita sama-sama lihat. Betulkah kita ini mengenal Allah dengan baik dan benar? Bapak Ibu, saya ingin cerita seorang mahasiswa. Ya, namanya Alik. Ya, dia kuliah di Jogja. Aslinya orang tuanya itu di mana Sumatera sana. Dan satu hari adik ini kedatangan temannya, ngobrol di kamar. Di tengah-tengah adik ini sedang ngobrol sama temannya, tiba-tiba pintu kamar diketuk. Diketuk. Yang namanya anak, dia kenal orang tua enggak? Ya jelas kenal kan dia. Ya, secara umum ya pasti kenal. Pas dilihat, adik lihat kalau yang ngetuk pintu itu ayah ibunya. Tapi tanpa membuka pintu, si adik ini malah nanya, ini bapak ibu ya? Bapak ibunya kan langsung senang dengar suara anaknya. Iya nak, ini bapak ibu datang dari Sumatera, pengen nengok kamu di Jogja. Si adik pun kemudian menyahut, Pak, Bu, maaf. Iya. Ini di dalam saya lagi ada teman, lagi ada tamu. Teman saya kuliah, saya sedang menemui dia ya, ayah ibu. Bapak ibu duduk dulu di luar ya. Nanti kalau teman saya sudah pulang, saya baru menemui ayah dan ibu. Silakan ayah ibu nunggu di luar. Kalau ada kursi, silakan duduk di kursi. Kalau nggak ada, duduk di lantai. Mas Aji, kalau seandainya Mas Aji betul-betul melihat ada sosok Alik begini, iya, kira-kira Mas Aji mau bilang apa sama si Alik? Kalau Mas Aji bilang nih, kamu ini kebangetan, itu sudah kasar atau masih sopan? Masih sopan. Masih sopan. Terus enaknya diapain? Kurang ajar. Ada nggak yang lebih dari itu? Biadab. Betul? Betul. Biadab. Dan kira-kira orang menyalahkan kita nggak kalau kita bilang biadab? Kayaknya enggak ya. Enggak. Terwakili. Gitu. Mewakili. Juga. Betul, saya juga pernah bilang biadab. Biadab kamu. Iya, orang tuamu datang dari jauh membawa letih lelah ingin ketemu sama kamu, begitu udah nyampe, kamu sia-siakan. Iya. Karena kamu punya teman. Emang siapa yang lebih berjasa? Orang tuamu atau teman? Itu yang menyebabkan kita bilang biadab. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang lagi nonton TV acaranya sinetron. Iya. Di tengah-tengah lihat TV berkumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini orang tetap nonton sinetron. Ini orang tetap nonton bola. Iya, sampai azan selesai tetap dia di depan televisi. Orang seperti ini sebenarnya sama nggak dengan dia bilang, ya Allah, engkau datang menemuiku dalam keadaan saya sedang punya tamu, itu pemain sinetron di TV, itu pemain bola di TV. Saya sedang menemui mereka, ya Allah. Gua tunggu dulu saya di luar ya. Nanti kalau tamu-tamu itu pergi, saya baru menemuimu. Mas Aji, ada kemiripan nggak? Ada.
Kalau ada kemiripan, kira-kira kita mau bilang apa sama orang yang tetap nonton sinetron, nonton bola, padahal sudah terdengar azan. Allah ingin ketemu. Mas Haji, Mas Haji tolong bilangin deh, Mas Haji mau bilang apa sama orang yang seperti ini? Ya, itu kata yang tepat sebenarnya, biadab. Ya. Bagaimana mungkin Allah yang begitu rupa baiknya disia-siakan? Hanya mela-melain pemain bola. Padahal pemain bola itu tahu nggak kalau Mas Haji ngeliat? Enggak. Pemain sinetron juga nggak tahu kalau kita ngelihat. Tapi dibela-belain nemui. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ya Allah, kebaikannya luar biasa, diabaikan panggilan. Kesimpulannya, kalau ada orang yang masih seperti ini, dia betul-betul mengenal Allah atau pura-pura mengenal Allah? Pura-pura mengenal Allah. Inilah awal sebenarnya musibah. Kenapa orang akhlaknya belum baik? Karena dia belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Iya, sebab kalau betul-betul mengenal Allah, dengar azan, apa yang akan dilakukan? Bersegera menunaikan panggilan Allah. Dan itu sudah cukup. Nanti berlaku pada amal-amal yang lain. Mau ngerasa nih nggak akan jadi. Kenapa? Kalau Allah melihat saya. Allah mendengar. Masa sih enak? Ya, cerita jelek orang lain tapi didengar oleh Allah yang saya tahu Allah nggak suka. Kalau betul mengenal siapa Allah kan nggak berani. Iya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib itu benar. Orang yang mengenal Allah dia akan taat kepada Allah. Nah, orang kalau taat kepada Allah kan insya Allah akhlaknya. Dan itu kita bisa dapatkan semuanya cukup dengan melihat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya Allah wa iyyakum. Saya kembalikan ke Mas Aji. Semoga Mas Aji. Oke, jazakallah khair Ustaz Satori, Masya Allah, sungguh dalam gitu Bapak Ibu. Materi pada pagi hari ini luar biasa, Masya Allah, menyadarkan kita semua dari lamunan dunia sampai pagi hari ini, Masya Allah. Moga Bapak Ibu bagi jika ada yang ingin bertanya bisa ketikkan di kolom chat ya, atau bisa raise hand dan nanti bisa saya bantu untuk bisa berkomunikasi dengan Ustaz untuk menanyakan. Nah, sembari sebelum itu saya mengingatkan kembali bahwa ada presensi ya, ada presensi untuk pagi hari ini. Moga bisa diisi dan bisa dicek di link yang sudah kami share di kolom chat. Terus sebelum di sesi pertanyaan, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Tadi ketika kita bicara tentang akhlak Rasulullah ya, nah alangkah lebih indahnya ya, lebih indahnya ketika kita emang bisa mengunjungi rumah-rumah beliau di Madinah dan ketemu dengan masjid sana, ketemu dengan Raudhah. Jadi terbayangkan bahwa akhlak beliau yang luar biasa megah di sana. Nah, di Wadul Umrah memiliki beberapa program umrah ya. Yang pertama ada program umrah dan kota Taif yang insya Allah berangkat setiap bulannya, dan ada umrah hiburan yang insya Allah akan dilaksanakan di akhir Desember. Jadi pas liburan insya Allah ada umrah hiburan. Terus di awal Januari ada umrah plus Turki, insya Allah berangkat di tanggal 15 Januari. Ya, di kami juga ada umroh akbar eksklusif bersama Ustaz Yadi dan Bu Ida, insya Allah akan diselenggarakan pada bulan Syawal. Nah, moga Bapak Ibu semua jika ingin berangkat umroh bersama Ustaz Yadi dan Bu Ida bisa mulai nabung mulai sekarang dan agar bisa mengikuti umroh bersama beliau di Tanah Suci. Dan kita juga memiliki program haji khusus yang berangkat insya Allah 6-7 tahun lagi. Ada Haji Furoza, daftar sekarang bisa berangkat tahun depan. Wadul Umrah juga membuka kemitraan bagi Bapak Ibu yang ingin bermitra bersama kami, bisa chat
di kolom chat atau bisa menghubungi admin yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Ya, begitu informasi yang saya sampaikan di hari ini. Insya Allah sudah banyak yang hadir di pagi hari ini. Monggo Bapak Ibu ya, bila ingin ada yang tanya, bisa diketikkan di kolom chat. Ini Ustaz, akhlak dan adab itu apa Ustaz bedanya? Atau dimensinya sama nggak sih Ustaz? Akhlak dan adab itu. Akhlak dan adab ya. Iya. Ada akhlak, ada adab. Tapi kalau kita melihat secara umum, Islam itu kan meliputi aspek akidah, ya, ibadah dan akhlak. Nah, sehingga adab itu sebenarnya masuk kepada akhlak. Ya. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau adab itu lebih melekat kepada amal. Ya, jadi adab itu nempelnya pada amal. Ya, misal adab makan, adab minum, ya, adab pergaulan. Ya. Nah, kalau akhlak itu lebih kepada sifat baik. Ya, sifat baik yang ada pada diri seseorang. Oh, dia itu ya, sifat yang kemudian menjadi sikap. Ya, sifat yang kemudian menjadi sikap. Ya. Jadi semisal orang itu pemaaf, ya, itu kan berarti dia punya sifat mudah memaafkan. Ya. Nah, atau sabar. Ya. Sabar itu kan ya dia sudah punya sifat. Jadi kalau akhlak, makanya akhlak itu spontan. Ya, kalau spontan kan memang sudah ada di dalam diri. Ya, sudah ada di dalam diri. Memang dia di dalam dirinya ini sudah ada potensi-potensi baik gitu. Dan sehingga ketika ada kesempatan untuk menampakkan potensi itu ya nampaklah potensi itu. Ya, sehingga kalau orang yang di dalam dirinya tidak ada sifat sabar, ketika ada kesempatan sabar, dia akan sulit untuk sabar. Ya, dia perlu berjuang untuk sabar. Ya. Nah, orang yang berjuang untuk sabar itu berarti dia sebenarnya belum sabar. Ya, dia sebenarnya belum sabar. Karena belum memiliki sifat, belum menjadikan sabar itu sebagai sifat. Nah, tapi kalau adab itu sekali lagi nempelnya di amal ya. Jadi kalau adab itu lebih kepada etika makan. Ya. Etika makan itu artinya kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan waktu kita makan. Ya, kebaikan yang kita bisa lakukan waktu minum. Nah, maka sebenarnya adab ini nanti menjadi penyempurna akhlak. Iya, menjadi penyempurna akhlak. Jadi contoh semisal ya, ada orang yang sudah punya sifat pemaaf. Iya. Sehingga kalau ada orang yang berbuat salah ya dia maafkan. Nah, cuma untuk memaafkan kan ada etikanya. Iya, ada etikanya. Nah, sehingga nanti ketika dia memaafkan tuh dia memaafkan dengan adab. Iya, dengan adab. Iya, karena ada orang yang dia memaafkan tapi nggak pakai adab. Iya. Jadi contoh saya maafkan ya, saya maafkan. Iya, asal bayar 100.000. Ini namanya memaafkan nggak pakai adab ini. Iya. Iya. Ya saya mau memaafkan. Ya, tapi kan kamu udah nempeleng saya. Ya saya akan tempeleng dulu kamu, baru saya maafkan. Nah itu namanya memaafkan tapi nggak pakai adab. Nah, adab ini sebenarnya menunjukkan bukti bahwa kita beramal itu dengan sepenuh hati. Nah, inilah irisannya nanti dengan akhlak. Karena akhlak itu kan bicara soal hati. Jadi kalau seandainya ada orang sholat tapi nggak sepenuh hati, ya, maka sholatnya pasti nggak pakai adab. Ya, sholatnya nggak pakai adab. Ya, sholat nggak pakai adab itu ya kelihatan ya kalau imam bacanya panjang gitu ya. Udah kelihatan kan salatnya kayak ya tarik nafas gitu ya, dihembuskan. Nah itu karena masalahnya adalah hati. Ya, masalahnya adalah hati. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adab itu menunjukkan bahwa saya beramal ini tidak untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya beramal ini untuk memenuhi kebutuhan saya kepada Allah.
Jadi walaupun makan itu karena lapar, tapi saya ingin makan ini punya nilai. Iya, nilai yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadikan makan ini punya nilai, ya makanlah dengan adab. Iya, dengan adab. Nah, sehingga ketika orang makan dengan adab, ya, makan itu ada nilainya. Sehingga orang yang makan dengan tangan kanan itu makannya bernilai. Bernilainya bukan karena makannya, tapi karena pakai tangan kanannya itu. Ya. Jadi Allah menghargai makan dia bukan karena apa yang dia makan, tapi melakukannya dengan cara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adab itu pasti sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wujudnya adalah menjaga hati. Ya, menjaga hati agar amal itu betul-betul amal yang saya lakukan semata-mata ini bukan antara amal dengan saya, tapi ini adalah antara saya dengan Allah. Ya, sehingga ketika orang melakukan amal, berusaha melakukannya dengan cara yang disukai oleh Allah. Dengan cara yang disukai oleh Allah itulah yang kemudian kita menyebutnya sebagai adab. Dan sekali lagi adab itu ada kaitannya dengan hati. Ya, ada kaitannya dengan hati. Sekaligus adab itu juga pada akhirnya mencerminkan kesempurnaan akhlak seseorang. Jadi kesempurnaan akhlak seseorang itu bisa kita lihat dari adabnya. Ya, sebagai contoh, Mas Aji ya, mewakili yang lain. Mas Aji, kalau seandainya Mas Aji, kalau Mas Aji lulus, nah ini berarti udah Mas Aji bulan depan jadi pembicara tentang akhlak. Wajib itu, tapi syaratnya lulus nih Mas Aji. Ya, nggak boleh pura-pura nggak lulus. Mas Aji, kalau seandainya Mas Aji biasa rutin ngaji ya di satu majelis ya, di masjid itu tiap Selasa sore ya, tiap Selasa sore. Karena ada ungkapan al-adab qabla al-ilmi, adab sebelum ilmu. Mas Aji biasa ngadiri pengajian itu. Pembicaranya ganti-ganti. Ya, tapi Mas Aji udah nggak lihat siapa yang bicara. Pokoknya rutin Selasa sore hadir. Nah, sore itu pada saat Mas Aji berangkat ke majelis ilmu, ke masjid tempat ilmu itu, Mas Aji ngelewatin rumah seorang yang Mas Aji tahu itu rumahnya Ustadz. Iya, Ustadz Fulan semisalnya. Nah, pas Mas Aji lewat, Ustadz Fulan itu sedang di halaman rumah, dan Mas Aji ngeliat Ustadz Fulan ini lagi marah-marah sama istrinya. Di situ juga ada pembantunya yang kena marah. Mas Aji nggak nyangka, kalau melihat itu, nggak ngira gitu, pas betul. Ya, tapi karena nggak ada urusan sama Mas Aji, kan Mas Aji ya lewat aja. Tapi sempat terekam bagaimana Ustadz Fulan tadi marah-marah sama istri, sama pembantu. Begitu sampai di majelis ilmu, ternyata pembicaranya Ustadz Fulan, Mas Aji. Ustadz Fulan. Dan ternyata temanya tentang sabar. Dan kemudian Ustadz Fulan bilang begini, Mas Aji. Ini saya pesan betul kepada para suami. Ada suami di sini? Ada. Saya pesan betul, Pak, kepada Bapak. Jangan sekali-kali marah sama istri. Iya, Ustadz Fulan bilang tadi. Itu Ustadz bilang begitu salah atau benar? Kalau jangan sekali-kali marah sama istri, itu salah atau benar ucapan beliau? Benar. Benar. Tapi kira-kira, reaksi Mas Aji dengar itu gimana Mas Aji? Gimana Mas Aji? Ya. Kalau Mas Aji saya yakin, Ustadz benar. Ya, Ustadz benar, ya Allah. Ini baik sekali, Ustadz. Bahwa tadi Mas Aji ngeliat dia marah, itu bukan urusan saya. Saya nggak ada urusan. Saya datang ke sini untuk mendengarkan nasihat beliau, dan beliau memberikan nasihat yang benar, insya Allah, Ustadz. Saya nanti kalau sudah punya istri, udah punya istri belum? Sudah, Ustadz. Oh sudah, pokoknya setelah ini saya nggak akan marah lagi sama istri. Meskipun tadi Mas Haji sempat ngelihat Ustadz Fulan marah. Tapi kemudian Mas Haji bilang, Ustadz betul. Iya, memang semestinya seorang suami nggak boleh marah sama istri. Itu berarti Mas Haji udah lulus belum? Udah lulus, berarti masak ngisi materi akhlak ini. Udah lulus. Masih jauh ini dari kata lulus. Iya.
itu kan namanya kita hadir di majelis ilmu betul-betul menjaga hati. Jadi kalau ada orang yang ngomong doang, ngomong mau gampang, saya lihat sendiri bagaimana dia marah. Ini orang gimana sih? Iya, masih marah sama istri kok berani-beraninya ngisi pengajian babnya tentang sabar. Dah nggak bakalan lagi saya mau mendengar dia. Percuma saya datang ke pengajian. Itu berarti dia ngaji pakai adab nggak? Ya, itulah yang namanya adab. Karena itu adab adalah bukti akhlak. Begitu Mas Aji. Masya Allah. Gitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada korelasinya ketika kita melakukan adab sehari-hari, adab kebaikan, itu adalah perwujudan ya dari kesempurnaan dari akhlak itu sendiri. Moga Bapak Ibu masih ada waktu untuk bertanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa di kolom chat ya, atau bisa raise hand, nanti saya bantu untuk diaktifkan. Kalau ini sorry, jadi kalau ada anak-anak remaja nih, ada anak-anak remaja yang dia di lingkungannya sudah tidak memiliki adab atau sudah rusak lah istilahnya adabnya, akhlaknya gitu, apakah bisa kita rubah anak ini untuk bisa jadi anak yang patuh lagi pada orang tua, terus memiliki akhlak yang baik lagi gitu. Terus ketika kalau bisa itu seberapa sulit atau caranya bagaimana? Ya, urusan akhlak itu urusan hati. Ya, karena urusan hati, maka Rasul mengajarkan doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, jadi kalau urusan hati itu ya yang maha membolak-balikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus berarti kalau begitu ya pasrahkan ke Allah. Cara masrahkan ke Allahnya begini. Kalau ada anak muda ya, akhlaknya nggak baik ya, adabnya nggak baik, itu keluarganya terkena imbasnya nggak? Ya, terkena imbasnya. Nah, kalau terkena imbasnya, maka sebenarnya itu menjadi kesempatan. Karena sebenarnya akhlak itu menular. Akhlak itu menular. Jadi akhlak baik pasti akan menulari. Ya, menulari akhlak orang yang akhlaknya buruk. Ya, itu hukumnya. Nah, sehingga kalau semisal itu terjadi ya, semua sangat tergantung pada bagaimana reaksi dari lingkungan. Utamanya dalam hal ini ya keluarga. Karena keluarga itu betul-betul menjadi basic perubahan. Ya. Ya, meskipun perubahan itu tidak harus di musim orang tua, enggak. Iya, enggak. Jadi kalau sederhananya begini, mungkin saya lebih simpel kalau saya mengungkap contoh ya, contoh. Saya dulu kecil punya guru ngaji namanya waktu di pesantren, namanya Kiai Haji Mas Juki Awali. Dia punya anak berapa ya, 1, 2, 3, 5, ya ada 5. Yang paling kecil itu namanya Musaddad. Ya, kami biasa manggil beliau Kang Sadat. Nah, beliau anak kiai kan, santrinya banyak. Tetapi awalnya ini saya cerita awalnya. Ya, mudah-mudahan saya tidak bermaksud mengungkapkan keburukan beliau, tapi ini menjadi ibrah bahwa kita memang harus selalu husnudzon kepada seburuk apapun orang. Jadi beliau tidak mencerminkan anaknya Pak Kiai. Iya, akhlaknya. Jadi kalau di tetangga sebelah, di kampung ya, kampung sebelah itu ada dangdutan, ya dia datang joget-joget. Dan semua orang tahu itu anaknya Kiai. Apa yang dilakukan oleh orang tua beliau?
orang tuanya sama sekali tidak menunjukkan sikap mangkel gitu yang jengkel. Kamu ini mempermalukan bapak ibu gitu. Nah, jadi anak ini tetap disayangi, tetap dikasih, tetap dipenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi tidak menampakkan keluh kesahnya, apalagi kalau dikaitkan dengan beliau seorang kiai, ya. Kehormatan saya tercoreng gitu, enggak. Iya. Ya beliau jalani dengan segala kebaikan-kebaikan beliau. Tentu tidak lupa juga mendoakan. Dan salah satu yang memang dilakukan oleh Bapak beliau, Pak Kiai Haji Mas Duki Audi adalah suka ngajak Musaddad ini, masih remaja kan waktu itu, silaturahim. Iya. Buat diapakan didoakan. Iya. Silaturahim ke ulama, ke kiai, walaupun bapaknya sendiri udah kiai, tapi diajak. Ya. Terus nanti di akhir, saya mohon didoakan anak saya ini ya, menjadi anak yang baik. Sehingga cerita bapaknya meninggal. Setelah bapaknya wafat, kami betul-betul dibuat kaget. Kagetnya apa? Ya kan beliau, kita ngaji sama beliau, ya ngaji kitab. Ya, ngaji kitab. Ya, kita kalau ngaji kitab itu ya beliau, kita semua duduk lesehan. Ya, Pak Kiai juga duduk, tapi di depan Pak Kiai ada meja. Ya. Nah, karena kami biasa ngaji, jadi ketika pas ngaji itu ya kami punya, apalagi kami diumumkan kalau ini pengajiannya dilanjutkan. Ya kita bertanya-tanya siapa yang melanjutinnya, beliau sudah wafat. Gitu. Nah, ketika kami sudah hadir di ruangan di ya kayak aula gitu, kelas, kita nunggu siapa gitu yang nanti ngajar melanjutin kajian kitabnya Pak Kiai. Kami dibuat kaget karena ternyata yang datang itu adalah Musaddad. Ya, dengan pakaian ya, lazimnya seorang ustadz, sarung peci. Dia duduk, beliau ngajar kitab. Wah, kita kan setengahnya shock ya, shock dalam artian positif, kaget. Kok bisa? Kok bisa? Berarti Allah balikkan hati beliau kapan? Ketika orang tuanya meninggal. Ya. Nah, sehingga pada akhirnya ya semua nanti akan menjadi ujian ya. Sehingga sederhana, seburuk apapun akhlak seseorang, hadapi dengan akhlak yang baik. Nah, sehingga nanti tinggal kuat-kuatan. Kuat-kuatan antara kita ya yang katanya akhlaknya sudah baik dengan yang akhlaknya belum baik. Ya, kuat-kuatan. Siapa yang lebih kuat? Ya, tapi kalau seandainya ini ibu-ibu ya, anak kecil. Sebenarnya anak kecil kan tidak bisa disebut akhlaknya jelek kan, masih anak-anak gitu ya. Ibu apa yang ibu lakukan kepada anak ketika anak ya masih usia 4 tahun, 5 tahun pengen nonton lihat HP. Ya, padahal ini anak belum waktunya. Ya, belum waktunya. Ya, pengen lihat HP. Ya, dan dia merengek. Dia nangis. Ya. Anak merengek itu menunjukkan anak ini akhlaknya baik atau nggak baik. Akhlaknya nggak baik. Meskipun kita nggak boleh menyematkan kan, karena masih anak-anak. Ya, masih 5 tahun. Ya. Tapi kalau kemudian anak merengek, apa yang kemudian terjadi dengan ibunya? Tetap lembut, tetap sayang, atau kemudian jadi manggal? Nah, itu sebenarnya ujian. Kalau manggal berarti tanda akhlak kita masih rendah. Kalau akhlak baik kan, ya tetap sayang, ya tetap sayang. Ya, anak nangis, ya tetap sayang. Tapi kita tetap nggak berikan itu HP. Kenapa? Karena ini anak belum waktunya, belum masanya. Atau ya katakan dikasih waktu sehari 1 kali dan 1 kali sudah, atau 3 kali sudah. Tapi anak tetap minta. Ya, nah itu nanti akan menjadi ujian. Tapi kalau seandainya ibu, akhlak ibu tetap baik, tetap sayang, tapi nggak menuruti, itu yang nanti akan menular pada anak. Itu yang nanti pasti akan menular pada anak. Karena pendidikan akhlak itu tidak dengan teori. Pendidikan akhlak itu adalah dengan akhlak.
Sehingga kalau seandainya ada orang tua yang anaknya bikin tidak sabar, itu sebenarnya kesempatan kita menanamkan nilai-nilai sabar kepada anak. Cukup dengan kita berlaku sabar di depan anak. Itulah cara pendidikan akhlak. Sehingga kalau seandainya ada orang tua punya anak yang nggak pernah bikin orang tuanya sabar, orang tua ini punya kesempatan nggak untuk mengajarkan apa itu sabar? Boleh gitu. Ya, karena anak akan merekam kesabaran itu lewat apa? Lewat teladan. Iya. Anak itu akan sabar karena dia melihat orang tuanya. Bukan teori. Ya, bukan teori. Ya, karena kalau teori, semua orang yang sudah tahu sabar pasti akan sabar. Tapi faktanya sabar itu ternyata tidak gampang. Karena kalau musuh sabar itu sebenarnya adalah bukan di luar kita. Yang membuat orang tidak sabar adalah halangannya itu ada pada diri manusia itu sendiri. Belum ada kemauan. Dan kemauan itu kadang akan tersibak lewat keteladanan. Jadi, subhanallah, iya. Karunia betul Allah hadirkan untuk kita sosok bernama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang keteladanan beliau dalam soal akhlak udah nggak bisa diragukan. Ya, karena akhlak beliau adalah ya. Begitu Mas Aji. Ya. Oke. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Ustaz, ada satu lagi yang bertanya, Oh, apakah bisa masih ada waktu Ustaz? Boleh, monggo. Oke, terakhir nih Ustaz. Okay. Ini dari Bu Fahimah. Assalamualaikum. Mohon maaf Ustaz, mau tanya bagaimana menyikapi jika ada suami yang sering membohongi istrinya? Apa yang harus dilakukan istrinya jika dengan mengingatkan sudah tidak dihiraukan lagi? Apakah ada doanya Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz. Suami membohongi istri itu bisa bagus loh. Bisa bagus. Iya, istrinya masak, sebenarnya masaknya itu asin, ya nggak enak lah. Terus istrinya nanya, gimana bang? Gitu. Gimana bang? Ya, saya bilang bang, karena saya senang kalau dipanggil istri dengan panggilan bang, Mas Haji. Kalau Mas Haji, istri manggilnya apa? Abah. Abah, oh iya. Saya tuh sebenarnya lebih suka kalau istri saya manggil saya bang. Iya, bangsat gitu. Wah, mantap. Gimana bang masakannya? Wah enak sekali ini, nggak ada duanya ini, betul-betul enak. Itu suami bohong nggak? Bohong. Bagus nggak? Bagus. Iya, cuma yang tadi bisa jadi yang ditanyakan bohong yang nggak baik ya, bohong yang nggak baik. Dan memang bohong itu sebenarnya mencerminkan iman sih. Iya, mencerminkan iman. Ya, makanya Rasul ketika ada sahabat, ada orang kafir yang mau masuk Islam kan, terus orang itu, tapi saya nggak bisa ninggalin kebiasaan buruk saya. Iya, kata Nabi nggak apa-apa, yang penting satu aja, kamu jangan bohong. Kamu jangan bohong. Jadi bohong itu memang ada kaitan dengan soal iman. Ya. Karena itu salah satu tanda munafik adalah bohong. Iya. Nah ini sebenarnya aspeknya sangat psikologis ya kalau soal bohong itu karena variabelnya banyak. Iya. Jadi apalagi kalau bohong itu sudah jadi kebiasaan nih. Sudah jadi kebiasaan itu berarti ada aspek kejiwaannya. Iya. Karena logikanya orang itu nggak bisa bohong. Kenapa nggak bisa bohong? Karena seberapapun orang berhasil membohongi orang lain, dia tidak akan bisa membohongi dirinya sendiri. Iya. Nah, padahal kita punya tugas, jangan sampai hati kita nggak percaya kepada diri kita sendiri. Iya. Orang bohong itu kan sebenarnya membohongi hatinya. Dan hati akan tahu kalau dirinya bohong. Dan sehingga kalau seandainya hati sudah nggak percaya kepada yang punya hati nggak percaya sama yang punya hati.
Oh itu kan iya, masalah yang lebih beratnya istri yang sudah nggak percaya sama suami. Nah, cuma betul kalau ibu bertanya tadi gimana caranya? Caranya sebenarnya sederhana. Kalau memang ibu tahu kalau suami bohong, ya kasih tahu. Iya. Tapi kasih tahunya karena hubungan suami istri ya. Salah satu yang sangat bagus dalam hubungan suami istri adalah apapun komunikasi itu dalam dibingkai dalam bingkai mula'abah. Iya, mula'abah. Mula'abah itu main-main. Iya, canda. Canda. Jadi suami istri kalau ngobrol jangan serius-serius. Kalau serius itu nggak jadi. Iya. Nah, jadi pakai mula'abah. Ya, mula'abah itu ya pakai canda. Pakai canda kan berarti pakai guyon, keriangan, kegembiraan. Iya. Jadi kalau ngingetin suami tapi wajahnya serius, itu yang terjadi adalah tengkar. Iya. Apalagi kalau suami merasa nggak terima gitu. Iya, nggak terima. Wah itu kan ya, tujuannya mengingatkan, tapi akhirnya kemudian jadi bertengkar. Ya udah kalau tahu saya bohong, kamu maunya apa? Nah, udah susah gitu. Nah, maka dikemas dalam bentuk candaan. Iya. Ketahuan lagi bohongnya. Ketahuan lagi bohongnya. Kemarin katanya gini gini gini, ternyata gini. Ayo mau apa gitu ya. Tapi sampai canda aja. Ayo mau apa? Gitu. Iya. Tapi bahwa kemudian si istri tadi sudah menyampaikan saya tahu kalau kamu bohong itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk membuat suami berpikir gimana caranya besok ngulang lagi tapi nggak ketahuan bohongnya. Wah ini suami gini bang. Iya, tentu suami kan akan berpikir, iya ya, iya. Kenapa saya kok bohong? Nah, jadi perlu disampaikan. Tapi sekali lagi cara menyampaikannya itu adalah dengan cara yang baik dan dengan cara yang tidak menyudutkan. Ya, dengan cara yang tidak menyudutkan. Menyudutkan itu begini, Pak tahu nggak, Bapak bohong itu melukai hati saya. Ya, Bapak bohong itu melukai hati saya. Nah, kalau begitu, berarti kita sudah menjadikan istri ya, dengan suami itu dua sosok yang berhadapan. Sebaik-baik kita mengingatkan orang adalah hadapkan dia dengan dirinya sendiri. Ya, jangan dihadapkan dia dengan siapapun. Jangan. Hadapkan orang yang salah ini dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi sampai pada kesimpulan suami ini akhirnya sadar bahwa sebenarnya saya tidak sedang membohongi istri saya sedang membohongi diri saya. Ya. Jadi beritahu dengan cara-cara yang ini wilayahnya Pak Cha ini harusnya dan Ibu Ida. Ya. Jadi sadar betul bahwa kalau saya bohong itu bukan melukai yang saya bohongi tapi melukai diri saya. Bohong itu bukan menzalimi orang yang saya bohongi tapi menzalimi diri saya. Iya, atur bagaimana caranya agar suami itu sadar bahwa ketika dia bohong itu dia sudah membohongi dirinya sendiri. Iya, sehingga mudah-mudahan dengan dia menghadapkan dirinya dengan dirinya sendiri. Iya. Jadi posisi kita itu hanya cermin aja. Cermin, iya, agar suami ini bisa melihat dirinya sendiri, bukan lagi melihat kita. Karena kalau kemudian akhirnya suami ini, ya udahlah saya nggak mau bohong lagi. Bisa jadi dia nggak bohong sama istri, tapi mungkin dia bohong sama yang lain kan. Iya, nah apalah artinya. Nah sehingga memang pada akhirnya kalau kita menegur, mengingatkan, nasihatin orang atas kesalahan yang dia lakukan, atur bahasanya, atur caranya, sehingga kemudian orang ini betul-betul iya, sedang berhadapan dengan dirinya sendiri. Bahwa saya sedang tidak berbuat salah ke orang lain, tapi saya sedang berbuat salah kepada diri saya sendiri. Tapi ini yang kadang, ya, kita sendiri suka terpancing. Ya, terpancingnya begini. Mas Aji, ya, mohon maaf ini Mas Aji lagi yang saya sapa. Mas Aji, apa yang Mas Aji pahami dengan penghinaan? Dengan penghinaan. Orang yang menghina orang lain
Ya, menurut Mas Aji, dia sedang merendahkan yang dihina atau merendahkan dirinya sendiri? Merendahkan yang dihina sekaligus dirinya sendiri. Dia merendahkan yang dihina nggak? Iya. Iya. Kalau yang direndahkan itu nggak hina, apakah dia jadi rendah karena dihina? Tidak, Ustaz. Seperti Abu Jahal menghina Rasul. Apakah Rasul kemudian jadi terendahkan oleh penghinaan Abu Jahal? Enggak. Kan enggak. Iya. Berarti orang yang menghina itu kan orang yang sedang merendahkan dirinya sendiri. Maka kalau seandainya Mas Aji dihina orang, iya, Mas Aji, sikap Mas Aji kepada orang yang menghina Mas Aji apa? Mangkal atau kasihan? Kasihan. Kasihan. Maka ibu kasihani suami yang suka bohong itu. Kasihani. Karena dia sedang membohongi dirinya sendiri. Bukan membohongi ibu, enggak. Iya, bukan membohongi ibu, bukan membohongi istrinya, bukan. Dia sedang membohongi dirinya sendiri. Itu yang membuat kita kasihan kepada orang yang berlaku bohong. Walaupun dia bohongnya ke orang, enggak. Karena bohong itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya kalau sudah ada rasa kasihan kepada suami, maka pendekatannya pendekatan dengan rasa kasihan. Bukan marah, bukan. Iya. Allahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz Syatari. Telah berikan jawaban Pak Bu Fatimah. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dan jazakallah khair, Ustaz Syatari telah memberikan arahan kepada kita semua, telah memberikan ilmu kepada kita semua sehingga kita bisa paham terkait akhlak Rasulullah itu dan dimensi akhlak itu bagaimana di seharian kita di dunia ini. Okay. Masya Allah, waktunya sudah menunjukkan pukul 7.22, jadi tak terasa kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz telah hadir dalam sesi ini, dalam materi ini, dalam Madrasah Baitullah. Semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, keberkahan rezeki, dan kita bisa bertemu di sesi selanjutnya, Ustaz. Moga Ustaz jika ada pamit dan bisa melakukan aktivitas yang lain. Baik, terima kasih Mas Haji, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon maaf, saya pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7.23 dan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian juga bisa hadir di sesi selanjutnya di Madrasah Baitullah Sabtu pagi di pekan depan. Semoga bisa hadir kembali. Tak lupa saya mengingatkan bahwa Bapak Ibu yang belum bisa hadir di virtual Zoom pada pagi hari ini, insya Allah akan ada rekaman yang akan di-share di grup ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum masuk grup bisa presensi dulu, nanti kami akan kirimkan link untuk bisa bergabung di grup Madrasah Baitullah. Sekian dari saya, Afwan minkum, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس،
الناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات